Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas fenomena jual saham di bulan Mei, teman-teman ya. Jadi ada beberapa istilah ya yang kadang populer dengan sendirinya, teman-teman ya. Jadi setiap bulan Mei atau Juni itu biasanya harga saham turun dan banyak yang menjual atau ya secara umum ya, tetapi ada beberapa juga saham yang naik, tetapi secara umum turun ya, sehingga ada istilah sell on May ya. Terus kemudian nanti masuk lagi di bulan sekitar Juli atau Agustus ya. Nah, ini fenomena ini memang mungkin nggak bisa 100% seperti itu, teman-teman ya, tetapi kalau kita lihat IHSG ya di beberapa tahun terakhir ini ya, bulan Mei itu biasanya memang terjadi koreksi ya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan pembagian dividen yang sudah selesai. Kemudian ada beberapa saham yang justru pembagian dividennya di bulan Juni ya. Jadi mungkin untuk sentimen beberapa saham itu bisa lebih bagus ya. Nah, di bulan Mei ini diperkirakan inflasi akan naik ya. Jadi inflasi akan naik, terus kemudian beberapa data yang perlu kita perhatikan, teman-teman ya. Jadi di bulan Mei ini namanya fenomena sell in May dan go. Nah, ini idiom sell in May and go away kembali berdengung. Idiom ini merujuk pada aksi penjualan investor sehingga menekan pergerakan IHSG. Apalagi IHSG sudah melaju kencang selama April 2025. Sepanjang April, IHSG sudah menguat 3,93%. Secara historis, IHSG dalam 20 tahun terakhir mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,09%, di mana 13 tahun melemah, 6 tahun menguat, dan 1 tahun flat. Jadi ada yang menguat juga, teman-teman ya. Kemudian Associated ini mengatakan rata-rata Mei merupakan bulan dengan probabilitas penguatan paling kecil. Jadi secara teknikal juga stokastik sudah mulai overbought ya, sudah jenuh beli ya. Jadi potensi penurunan itu cukup ini ya. Kebijakan suku bunga The Fed, indikator ekonomi global yang sudah bermunculan di beberapa negara besar ya. Kemudian konflik geopolitik yang belum selesai sampai sekarang ya. Investor perlu mencermati data makroekonomi Indonesia, arus investasi real dan di pasar keuangan, serta nilai tukar rupiah ya. Kalau nilai tukar rupiah masih bertahan di bawah 17.000 mungkin masih bagus, tapi kalau rupiah jebol ya di atas 17.000 ya, IHSG akan makin longsor ya, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat di data ini ya. Di data kita ini ya, di e-trading sekuritas atau Mirai aset ini ya. Saham yang menguat kemarin itu ada BCA menguat ya. Kemudian saham komoditas tertekan, termasuk PTBA, AAD, kemudian TMG, TAPG, KKGI. GEM masih lumayan lah ya. Adaro netral, UNTR hijau dikit. Kebanyakan merah, teman-teman ya. Telkom ya, ini tumbuhan Telkom ini udah naik 2.640 ya. Oh, tapi dia udah waktunya koreksi ya dia. Telkom ini kalau nggak salah dividen ini ya. Oh, laba Telkom tergerus 3,7%. Ini mungkin dividennya nih. Mau ada isu pembagian dividen, teman-teman. Bank Mandiri, gudang garam ini juga longsor banyak ini.
longsor banyak. Nah, ini beberapa saham sektor komoditas ini udah siap-siap untuk bagi dividen ya teman-teman ya. Jadi kalau kita cermati ya, mungkin PTBA ini nanti di bulan Mei, PTBA di bulan Mei, walaupun potensi dividen untuk tahun berikutnya itu turun ya, karena laporan keuangan triwulan 1 turun ya. Tapi biasanya saham-saham sektor komoditas itu nanti di laporan ketiga atau keempat itu naik drastis, biasanya seperti itu. Jadi triwulan 1 turun, nanti triwulan 2 udah mulai naik, 3, 4 naik lagi ya. Asal kondisi globalnya bagus teman-teman ya. Nah, ini kumdate-nya kalau PTBA itu Mei ya. PTBA kumdate Mei, kemudian perbankan udah selesai ya. BSSR coba ini, BSSR ini nggak jelas ya dividennya ya. Dia itu biasanya mendadak dan dibaginya sering banget ya. Seperti 2024 kemarin ya. Ini bulan Januari, ada Januari, Juli, November ya. Nah, 2025 ini baru Januari ya. Nah, kita tunggu bulan Juni atau Juli ya nanti. Atau bahkan Mei pernah nih. BSSR itu pernah bagi dividen bulan Mei. Kita lihat IPS-nya ya coba. IPS-nya 2024 turun ya 15%. 2023 juga turun. Jadi kalau dividennya turun mungkin sekitar 15%-an lah ya. Dari dividen sebelumnya teman-teman. Nah, dividen sebelumnya aja 16% ya. Ini masih di atas 10% lah dividen BSSR. GEM ini dividennya bulan Juni ya, Juni. Oh, Mei juga sempat pernah juga ya di 2024 tuh Mei, Juni, September, Desember. Oh, GEM 4 kali ini ya bagi dividen. Nah, 2025 kita tunggu nih bulan Mei ya. Kalau bulan Mei dividen lagi mantap ini GEM. IPS-nya anjlok kayak ini ya. Di sektor komoditas IPS-nya banyak yang anjlok ya teman-teman ya. IPS nggak terlalu juga ya, hampir mirip-mirip, cuma turun 4%-an lah ya, 5%. Kalau misalnya dividennya turun pun turunnya nggak terlalu banyak. ITMG ini juga TMG ini dividennya kapan nih? April udah ya, udah kemarin berarti. Komdate-nya udah April, ini udah koreksi berarti. Nanti September ada lagi. ITMG ini udah terkoreksi ya sahamnya. Oh ya. Hexa ini Oktober, Hexa bulan Oktober. AAD tahun ini nggak ada. Akra ini kayaknya sudah juga ini ya. Dividennya sekitar 9% ya. Jadi kalau teman-teman mencermati ya, bulan Mei adalah bulan yang lebih banyak potensi turunnya ya teman-teman, bersabar aja ya. Terutama kalau teman-teman pakai dividen investing ya. Kalau pakai dividen investing, saat yang tepat untuk masuk adalah saat ketika saham itu terkoreksi dalam ya, setelah kumdate. Jadi misalnya kumdate tanggal 1 Mei misalnya ya, berarti tanggal 2 Mei itu kan ex-date ya. Nah, ini terkoreksi biasanya. Nah, terkoreksinya bisa dalam atau dalam banget itu. Kalau misalnya pas global ekonominya nggak bagus, jadi akan terkoreksi dalam banget ya. Bisa lanjut koreksi. Nah, kita tunggu aja, sabar sampai nanti betul-betul ada pantulan yang cukup kuat. Nah, kita masuk. Atau kita masuk secara bertahap. Karena kita belum tahu bottomnya di mana itu, dasarnya di mana, dia akan turun terus sampai kapan. Yang penting kita fokus di jumlah lot kita ya. Jadi teman-teman kalau pegang saham-saham yang dividennya bagus ya, teman-teman tuh nggak usah khawatir ya.
tinggal fokus saja nambah jumlah lot, punya dana berapa, beli lot, beli saham tersebut, Nah, jumlah lot kita itu makin lama makin bertambah. Nah, nanti dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun itu portofolio kita juga akan bertambah ya. Jadi karena kita nggak terjebak di jual beli saham yang nanti pada akhirnya malah membuat kita rugi ya atau loss. Lebih baik kita fokus di jumlah lotnya. Nah, nanti begitu dapat dividen, oh mantap ya, terasa bagus banyak gitu. Dan portofolio kita bertambah terus ya. Jadi syaratnya adalah teman-teman pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus dan dividennya bagus ya, di atas 10% lah kalau bisa setiap tahun. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung ya. Biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham. Bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.